tidak mau lagi tinggal di istana yang rajanya dibunuh. Ya, seperti kita punya rumah, tahu-tahu apa? Tuan rumah itu dibunuh, ya, mati di situ. Kita disuruh nempati, nggak mau pasti. Ya, rumah yang sudah bekas pembunuhan itu nggak bakal laku dijual. Ya, dijual pun ya turun harganya. Apalagi ini keraton, itulah keraton dari utara sungai dipindah ke selatan. Itu zaman Tribuana Tunggadewi. Ya, karena tidak mau lagi menempati keraton yang rajanya mati terbunuh. Pindah ke sini. Jadi ada dua. Ini orang seringkali nggak paham itu. Ya, jadi tapi prasasti-prasasti masih menuturkan keberadaan ini tokoh itu. Nah ini. Kebesaran Mojopahit sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa semua catatan ya, sampai di cerita di luar daerah, di luar negeri, sampai di Malaysia itu orang masih membincang tentang Mojopahit. Ya. Jadi memang seperti itu kebesaran itu. Sampai yang namanya presiden Indonesia itu kabeh ngaku turunan Mojopahit. Ya. Semua, gitu. Panglima jenderal-jenderal itu ngaku kita itu turunannya Mojopahit, sekalipun sudah tidak ada. Kenapa? Kaum itu masih luar biasa. Nah, tetapi seringkali terjadi kontradiksi karena sejarah kita disusun oleh Belanda dan diajarkan di sekolah. Karena itu isi sejarah masuknya Islam di sini ya, atau tempat-tempat lain selalu suasananya konflik. Contoh kerajaan Islam pertama di Jawa diangkat Demak, Raden Patah. Kenapa? Raden Patah ini digambarkan ya, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya, berkhianat dan seterusnya. Padahal kalau kita baca nggak pernah. Ya, Raden Patah berontak itu nggak pernah. Terjadinya konflik pasukan Sunan Ngudung ya, yang datang ke daerah Wirosobo, Jombang sana. Itu masa Trenggono, bukan masa Raden Patah. Ya, proses itu. Dan lebih konyol lagi, runtuhnya Mojopahit digambarkan dengan Condro Sengkolo sirno hilang kertaning bumi ya, tahun 1400 Saka atau 1478. Nah, itu masa ketika Mojopahit diserang oleh Gerindrawardana ya, tapi diklaim itu Demak yang nyerang. Dari mana? Demak belum apa-apa kok waktu itu ya. Yang nyerang Gerindrawardana masa itu. Itulah dibikinkan naskah-naskah ya, seperti Sabdo Palon, ya, Babat Kediri, Serat Darmo Gandul. Yang bikin itu amtenar Belanda semua, itu naskah baru. Ya. Karena itu sangat mendiskreditkan Islam. Ya. Dalam kenyataan tidak ada konflik itu. Ya. Kenapa? Ketika membangun pertama Tarik sebagai keraton pertama Mojopahit, itu orang-orang bawahannya Arya Wiraraja yang dari Madura membantu ya. Karena itu Anda bisa lihat itu ceritanya bagaimana orang-orang Madura membangun keraton Mojopahit di hutan Tarik ya. Dan yang selalu disembunyikan bahwa Arya Wiraraja maupun penerusnya Raja Lumajang yang namanya Arya Menak Koncar itu adalah Muslim. Itu disembunyikan. Artinya sejak pembangunan awal orang Islam dari Lumajang sudah ikut terlibat bangun Mojopahit gitu loh. Bagaimana bisa ditarik ini disembunyikan, dimunculkan Demak cerita itu. Ini termasuk nanti 3 orang panglima
yang diutus Kubilai Khan untuk menghukum ya Kertanegara, Sipi, Kausing, Ikamese, Muslim semua itu, termasuk Mengki yang dilukai itu Muslim itu. Ya. Jadi kita seringkali gak ngerti itu gitu loh, gak paham. Kerajaan tertua Muslim Islam di sini Lumajang, ya. Jadi itu ditutupi. Padahal makam-makam masih ada, makam kuno. Yang namanya biting itu bahasa Jawa kuno artinya benteng, pertahanan. Bekas ya batu benteng itu tingginya 10 meter, luas ke sana tebalnya itu 6 meter, Pak. Dan ekspektasi dari UGM ngukur berapa besarnya itu, ternyata panjang benteng Lumajang itu 10 kilo, Pak. Ya, kita bisa bayangkan kalau kerajaan bawahan Mojopahit Lumajang itu dikelilingi benteng panjangnya 10 kilo. Apa iya Mojopahit mek sak trowulan gitu. Ya, jadi saya kira itu ya yang perlu kita anukan pertama itu dulu. Terima kasih Pak Gus. Nanti untuk mengungkap lebih jauh, lebih dalam mengenai sejarah dari Mojopahit, ya seperti yang Panjenengan ungkapkan di depan, kita bahas nanti bisa di diskusi belakang, ya. Ya. Karena nanti kita juga ada narasumber yang lain yang kita berikan, diminta untuk pemaparan materinya, ya. Ini saya coba bergeser Pak Gus ya. Mohon maaf kepada Ibu Amurwani. Ya. Malam Bu, ini gini, seperti yang pernah saya dengar dan waktu saya masih sekolah di SD dulu, ya, bahwasanya Mojopahit ini kerajaan Hindu terbesar. Ini pelajaran yang saya terima di sekolah dasar dulu. Padahal kenyataan dari kajian para sejarawan tidak seperti itu halnya. Ada berbagai situs-situs yang mencerminkan bahwasanya Mojopahit itu bukan kerajaan Hindu, tapi kerajaan Islam. Mengenai Mojopahit dan Islam, mohon Bu pemaparannya biar nanti ya yang lain kita juga di sini kita mengerti semuanya. Saya perkenalkan dulu ini Bu Amurwani ya dari perwakilan Dirjen Kebudayaan. Ya, mohon Bu diberikan pemaparan mengenai Mojopahit dan Islam ini bagaimana sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena seharusnya yang hadir pada malam ini adalah Pak Dirjen Kebudayaan, tetapi pada saat yang sama beliau harus menghadiri acara yang tidak dapat diwakilkan. Jadi beliau meminta saya untuk mewakili hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian di sini. Jadi salam dari beliau kami ingin sampaikan, mudah-mudahan suatu saat nanti beliau bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu, sebenarnya saya agak takut nih Pak Moderator bicara di sini, karena ini semua orang Mojopahit kayaknya ya. Takut kayaknya kalau salah. Begitu kayaknya. Karena ya seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Agus, bahwasanya Mojopahit tidak hanya di Trowulan Bu ya. Bahkan ini mencakup wilayah Nusantara ataupun Indonesia, juga sebagian wilayah Asia Tenggara. Maka dari itu juga perlu kiranya bagi kita ya tahu yang sebenarnya ya. Karena selama ini yang kita terima di pelajaran sekolah-sekolah seperti itu adanya. Jadi yang sebenarnya bagaimana, mohon ya nanti diberikan pemaparan untuk beliau-beliaunya. Terima kasih. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak bermaksud untuk meluruskan atau apa semacam menjernihkan sejarah yang keliru atau apalah istilahnya, tetapi saya akan berbicara berdasarkan fakta, hasil-hasil penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa ahli. Saya hanya merangkum, jadi merangkum dari pendapat-pendapat beliau itu. Nah, kalau kita cermati sebenarnya kalau kita pergi ke Museum Mojopahit, Museum Trowulan, itu akan terlihat sekali patung-patung kecil-kecil yang terlihat
banyak sekali pendatang yang pada saat itu sudah hadir di kota Mojopahit itu sendiri. Kalau kita lihat dari model patung-patung itu ada model orang Persia, ada model orang Cina, ada beberapa juga model-model pendeta Buddha dan sebagainya. Artinya apa? Kalau dilihat dari situ aja sudah menggambarkan bahwa di dalam kehidupan Majapahit pada waktu itu sudah tergambarkan kehidupan yang beraneka ragam. Jadi tidak hanya monokultur, tetapi sudah multikultur sudah terlihat di situ. Nah, baiklah kita akan kemudian berbicara tentang hubungan Islam dan Majapahit itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat bahwa ada di sekitar kita ini ada pemakaman Troloyo, yaitu pemakaman kuno yang dipercaya ini adalah salah satu pemakaman yang hadir pada saat Majapahit sudah ada pada saat itu, dan makam pembesar dari para leluhur-leluhur Majapahit. Jadi mungkin kita akan bagaimana Majapahit, saya akan bicarakan tentang keragaman kehidupan sosial budayanya, bahwa Islam yang dianut oleh penduduk Majapahit pada saat itu pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini terkenal pada saat jayanya Majapahit. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana jayanya Majapahit dan bagaimana Majapahit itu runtuh. Jadi kalau kita lihat beberapa pendapat para ahli, kejayaan Majapahit itu memang tersiar begitu hebatnya sampai tidak hanya kepulauan Indonesia saat ini, tetapi juga bahkan menyeberang sampai ke Thailand, Singapura, dan Malaysia. Makanya kalau kita bicara Nusantara, Bapak dan Ibu sekalian, negara-negara tetangga itu akan panas dingin. Karena itu situasi politik yang akan mencerminkan kekuasaan itu ingin dilebarkan sampai ke sana. Itu yang menjadikan kepanas dinginan itu, Pak. Jadi kalau Nusantara itu terus di isu itu diangkat terus, ini yang membuat mereka akan menjadi aduh, jangan-jangan nanti saya akan dikembalikan pada masa Majapahit itu. Itu yang selalu saya dengar dari beberapa negara tetangga itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana lokasi kedekatan dengan keraton dan pemakaman bagi penduduk kota Majapahit serta keluarga-keluarga raja pada masa itu, bahwa satu hal, kalau Hindu itu jelas mereka akan dibakar. Nah, tetapi ada satu yang tersisa di dalam makam pada masa kerajaan Majapahit itu, yaitu makam Troloyo yang ada di sini. Itu jelas memperlihatkan itu adalah benar-benar peninggalan pada masa Majapahit. Kenapa saya harus bicara seperti itu? Karena bukti-bukti di dalam nisan itu menunjukkan logo, kalau sekarang kita menyebutnya sebagai logo Majapahit itu sudah ada di dalam nisan itu, dan itu tergambar jelas pada beberapa tipe yang ada di nisan-nisan itu sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri, pertama itu. Kemudian juga berita Cina dalam bukunya Ying Ye Xing Yan itu dituliskan bahwa pada tahun 1433 di Majapahit itu sudah ada golongan penduduk yaitu Hindu, Buddha, dan Islam salah satunya. Nah, kemudian bagaimana Islamisasi di Majapahit itu sendiri? Nah, kedatangan Islam di Trowulan itu pertama kali terjadi pada perkembangan puncaknya kerajaan Majapahit. Jadi perdagangan, ekonomi yang semakin perniagaan ya. Karena Majapahit dikenal sebagai negara agraris yang begitu termasyur. Jadi agraris maritim, artinya agraris maritim itu dia menghasilkan padi-padian, kemudian dia akan dikirim ke negara-negara tetangga untuk menjual belikan barang-barang dagangan jadi barang agraris itu dijual belikan melalui pelayaran. Jadi perdagangan itulah yang disebut dengan maritim dan agraris maritim itu sendiri. Nah, disitulah menunjukkan bahwa kekuatan Majapahit untuk berinteraksi dengan orang-orang yang selain Hindu dan Buddha itu juga menarik perhatian orang yang lain. Jadi mereka akan datang ke sini untuk menyampaikan tidak hanya perdagangan, tetapi di dalam perdagangan itu juga menyampaikan misi-misi yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa pada saat pantai pesisir utara situ pada masa
kerajaan-kerajaan Islam di Pasai, di Samudra Pasai, kemudian di mana namanya Malaysia itu Malaka, itu mengalami kemajuan pada saat itu, dan mereka mulai menyebarkan perdagangan. Masuklah mereka melalui jalur Sumatera itu melalui Sriwijaya. Maka Sriwijaya perlahan-lahan runtuh atau meredup. Kemudian dia juga masuk pelan-pelan melalui jalur perdagangan pantai utara. Nah, itu yang kemudian membawa misi-misi, termasuk dalam salah satu itu adalah Islam. Jadi pertama, yang kedua itu. Kemudian salah seorang yang kemudian dianggap penyebar Islam pada awal abad ke-15 yaitu adalah Malik Ibrahim, yang diberi gelar oleh masyarakat setempat dengan Maulana atau biasa disebut dengan Muloh. Kemudian mereka